Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Gaza, Akan, Yafa, dan anak-anak di rumah, juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikut mendampingi, para guru yang ikut mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaza, Akan, Yafa, kita kembali di channel Sirah untuk Anak. Teman-teman di rumah banyak yang udah kangen loh. Kok Gaza nggak ada, kok Arkan nggak ada, kok Yafa nggak ada. Sapa dulu teman-teman di sana. Disapa. Assalamualaikum, Yafa. Lihat ke kamera. Iya, alhamdulillah. Nah, kita masih nih dari buku Mbah Kung Uyut Sukanto SA. Kita masih melanjutkan kembali kisahnya. Perjuangan Rasulullah yang kita cintai. Nabi kita, Nabi siapa namanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, perjuangan beliau sampai kita semua bisa menjadi muslim dan muslimah karena beliau berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam ini ke seluruh penjuru dunia selama hidup beliau. Masya Allah, sejak diangkat menjadi nabi 40 tahun sampai beliau wafat umur 63 tahun. Beliau berdakwah di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun sampai wafatnya beliau. Perjuangannya berat dan panjang, anak-anak di rumah. Nah, di episode sebelumnya tentang peristiwa setelah dari kota Taif, beliau mengalami peristiwa besar Isra Mi'raj ya. Nah, tambah-tambah ini permusuhannya kaum musyrikin Quraisy. Kenapa tambah-tambah nih kaum musyrikin Quraisy? Karena beliau coba ke Taif, barangkali bisa membangun dakwah di sana, bisa menjadikan pusat penyebaran dakwah, pusat penyebaran Islam. Tapi ternyata bukannya disambut, malah disambit pakai batu, ditimpuk, disengkat kakinya gitu mau jalan. Ya, pokoknya Rasulullah mengalami cobaan yang berat, hinaan dan seterusnya. Beliau didampingi oleh sahabat beliau Abu Hurairah, perjalanan yang jauh panjang. Habis itu beliau mengalami suatu peristiwa besar Isra Mi'raj. Tapi kaum musyrikin Quraisy tidak percaya. Malah mereka mengatakan, wah tambah gila ini Muhammad ini. Karena dia bilang dia pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu ke langit dan balik lagi ke bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit, balik lagi, semuanya dalam waktu 1 malam. Mana mungkin? Wah, ini benar-benar gila ini berarti. Tuh. Jadi Rasulullah tambah berat. Setiap kali berdakwah itu pasti dihalang-halangi, ya, selalu disakiti. Nah, maka kemudian Rasulullah berpikir bahwa memang harus ada cara untuk menyelamatkan dakwah Islam ini agar Rasulullah dan kaum muslimin tidak habis karena disiksa dan dibunuh. Para sahabat banyak yang mengalami penyiksaan yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah memerintahkan mereka untuk mulai berhijrah. Hijrah itu artinya moving, ya, to another city, pindah ke kota lain, ke kota Yasrib yang nanti namanya menjadi Madinah. Mula-mula sahabat-sahabat pergi 1 orang, 2 orang. Wah, ada yang disiksa lagi, tapi berhasil lolos. Ada yang kemudian, kamu boleh tinggalkan Mekah, tapi tinggalkan juga semua harta kamu. Gak boleh kamu pergi membawa harta ini dari Mekah. Seperti itu. Jadi dia gak bawa apa-apa. Padahal dia orang kaya di Mekah. Abdurrahman bin Auf, Suhaib bin Sinan, mereka tidak bawa apa-apa. Satu demi satu. Nah, mulai nih kota Mekah terasa lebih lengang, terasa lebih sepi dan kosong. Mulai nih pembesar-pembesar Quraisy, ini gara-gara Muhammad nih banyak yang pada pindah, pada migrasi, pada pergi, ya. Gara-gara Muhammad, gara-gara ajarannya. Kita harus mengambil tindakan tegas gini terhadap Muhammad, itu kata mereka. Itu kata mereka anak-anak ya. Nah, ternyata mereka bahkan sampai rapat di Darun Nadwah, sebuah pertemuan. Mau diapain ini Muhammad? Karena dia memecah belah penduduk, memecah belah masyarakat, sehingga terpecah belah. Ada suami yang pergi meninggalkan istri karena istrinya tidak mau ikut. Ada juga yang gak bisa bawa anak karena dihambat oleh nenek kakeknya. Wah, ini membuat tercerai berai.
berarti Muhammad ini harus dihukum. Nah, sampai di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika mereka membuat rencana jahat akan menangkapmu Muhammad, akan membunuhmu, akan mengusirmu. Mereka membuat rencana jahat, tapi Allah sebaik-baik pembalas rencana itu. Nah, pada saat ayat itu belum turun, di Darun Nadwa mereka sedang mengatakan Muhammad harus kita tangkap, Muhammad harus kita usir. Lalu ada setan, ya, syaitan atau setan, iblis yang menyamar menjadi syekh dari Najd, menjadi seorang syekh dari kota Najd. Dia ikut rapat, diam. Muhammad kita usir, itu memang yang dia mau gitu. Muhammad harus kita tangkap, penjarakan, itu ringan sekali. Muhammad harus kita bunuh, hadza huwa ra'i, itu baru pendapat jitu, kata dia gitu. Setan itu ngompor-ngomporin seperti itu. Oke, Muhammad harus dibunuh, tapi nanti keluarga Bani Hashim akan menuntut balas kalau kita membunuh Muhammad. Kalau begitu harus ada 8 pemuda yang paling kuat, yang paling gagah dari 8 kabilah harus mengepung rumah Muhammad. Jadi kalau membunuh bareng-bareng gitu, 8 orang, sehingga ditanggung bersama akibatnya gitu ya. Akibat dari perbuatan mereka ditanggung bersama oleh 8 kabilah kalau dituntut seperti itu ya. Nah, setelah rapat ditutup dengan ya Muhammad harus dibunuh, Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril ayat yang tadi sudah Guru Smuti bacakan ya, bahwa mereka akan menangkap, membunuh, mengusir Muhammad. Langsung malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, oh berarti memang ada rencana jahat terhadap Nabi Muhammad. Maka keesokan harinya setelah Nabi mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad pada siang hari berjalan ke rumah sahabat beliau. Siapa? Ya, Fa? Abu Bakar. Abu Bakar. Iya, siapa ya, Pak? Abu Bakar. Ya, karena waktu itu kalau Umar bin Khattab, kalau hijrahnya berani. Kalau yang lain kan ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi hijrah. Kalau Umar mau hijrah, siapa yang mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, silakan hadang Umar. Gak ada yang berani menghadang. Lalu ada yang mulai mengajak, Abu Bakar yuk hijrah. Tapi Rasul kemudian melarang. Tahan dulu ya Abu Bakar, mungkin Allah akan mengirimkan akan memberimu seorang teman dalam perjalanan hijrah. Wah, Abu Bakar As-Siddiq langsung gembira. Pasti mungkin Rasulullah nih. Langsung beliau tuh memelihara onta sejak lama. Karena onta itu maksudnya dipelihara tuh, dijaga, dirawat, dibersihkan. Karena itu akan jadi kendaraan untuk hijrah. Udah siap-siap. Beliau sudah bersiap-siap. Nah, kemudian suatu saat siang hari Rasulullah pergi ke rumah siapa sahabat Nabi tadi ya, Gaza? Abu Bakar. Wah, gak biasa-biasanya nih siang-siang ke rumah Abu Bakar. Biasanya malam hari karena sudah sejuk. Siang panas, orang-orang Arab itu pada tidur gitu. Banyak yang tidur kalau siang hari. Ya, mereka tidur. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Ternyata berunding rapat bahwa Rasulullah sudah dalam rencana dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi mau tidak mau kita harus berangkat hijrah cepat-cepat gitu ya. Maka rapatlah. Sementara Rasulullah masih banyak barang titipan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Aneh ya, mereka pengen membunuh Nabi Muhammad. Mereka tidak mau beriman pada Allah dan pada Nabi Muhammad, tapi mereka percaya nitipin uang, nitipin barang-barang berharga. Mereka menitipkannya pada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu jujur, Nabi Muhammad itu amanah, seperti itu ya. Nah, kemudian berarti harus ada perencanaan nih, berangkatnya nanti malam gitu. Nah, supaya bisa mengelabui
bisa membuat 8 pemuda yang mengepung rumah Nabi itu tidak sadar bahwa Nabi Muhammad sudah pergi, maka itu tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Tapi pasti dijaga ketat. Jadi Rasulullah malah ke arah utara. Jadi semuanya itu direncanakan dengan sangat rapi.